SMA dulu ada pelajaran tata boga, dan selama 3 tahun itu gue belajar tentang masak-masak seperti ingin menjadi chef Renata. Gue nggak tahu ini kalian akan menganggap gue aneh atau enggak, tapi selama 3 tahun dan selama gue belajar memasak itu bersama teman-teman gue nggak pernah namanya mencoba memakan, nyicipin 1 sendok aja hasil makanan yang gue buat. Alasannya sebenarnya kalau kalian dengar mungkin kalian akan berbicara seperti teman-teman gue, yaitu ih lebay banget sih. Alasannya karena gue yang pertama, gue tuh lumayan pemilih soal makanan. Jadi gue tuh beneran kalau mencoba makanan baru gue lihat dari looknya. Kalau looknya tidak meyakinkan, gue tidak mau coba. Walaupun 1000 orang bilang ini enak banget, tapi penampilannya nggak meyakinkan, gue nggak mau cobain. Sama yang kedua, kehigienisan. Ini jujur lebay banget sih. Gue nggak yang terlalu higienis banget. Cuma kalau misalnya gue lihat tempat pembuatan makanannya itu jorok atau kotor, menurut gue nggak akan cobain itu. Lapar-laparnya gue. Nah terkadang pas jam tata boga gue nih, kelas gue masuk, itu tuh banyak banget peralatan-peralatan dapur yang masih berminyak. Gue nggak ngerti nih kelas sebelumnya yang makan di dapur dicuci apa cuma disiram pakai air, gue nggak paham deh. Kalau kalian bilang ya udah lu aja yang nyuci tuh peralatan, jadi lu pastiin tuh peralatan alat-alat dapurnya tuh udah bersih, udah tercuci dengan rapih gitu. Masalahnya gue di rumah aja menghindari yang namanya cuci piring, apalagi di sono. Jadi gue tuh paling males kalau lagi tata boga, itu kan kelompok ya kan, gue sama temen-temen gue satu kelompok itu berempat, dan itu bagi-bagi tugas. Nah gue tuh paling menghindari yang namanya nyuci-nyuci peralatan, jadi tuh gue selalu bagian motong-motong. Jadi ya itu alasannya, karena gue jijian dan gue nggak mau effort untuk mencuci peralatan itu. Jadi ya udah, pokoknya setiap selesai hidangan nih, teman-teman gue pada nyobain dan ada sisaan dibawa ke kelas untuk makan siang bla bla bla, gue nggak pernah, karena gue tidak yakin gitu dengan kebersihannya. Lo semua tahu kemarin adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup gue. Lo tau kenapa? Kemarin pagi-pagi gue kan lagi mau nunggu kelas nih kan, sambil nge-scroll TikTok. Di belakangku posisinya ada bangku dan itu ada bapak gue lagi pakai sepatu mau berangkat kerja. Tiba-tiba bapak gue ngomong kayak gini ke gue, itu papa kalau mau nonton video kayak gitu gimana deh caranya? Gue udah tahu maksudnya adalah video TikTok gitu, gue udah feeling. Terus habis itu tapi gue pura-pura bego di situ kan, gue tanya ke bapak gue, video apaan pak? Video si Sky ngeprank ojol gitu? Enggak dong. Gue bilang video apaan? Terus habis itu bapak gue ngomong, itu video di situ, itu kamu bikin konten di situ kan? Gimana caranya papa mau nonton konten kamu dong? Di situ gue langsung ngomong, nggak usah ditonton, ngapain sih ditonton? Nggak usah. Di situ bapak gue langsung, oh nggak usah ditonton. Mungkin bapak gue berpikir gue malu gitu kan? Tapi nggak tahu aja, semua kebusukan gue di TikTok itu yang gue takutin. Belum sampai di situ aja, siangnya mak gue tiba-tiba nyamperin gue terus ngomong kayak gini, kamu boleh cerita pengalaman kamu di TikTok, tapi kamu di video itu tuh seharusnya kamu kasih di akhir video, kamu kasih hikmahnya biar orang-orang nggak pada ngikutin kamu. Kamu mau orang-orang ngikutin kamu bohong terus jadi dosa jariah? Di situ gue langsung jatuh, gue serasa mau cepet. Gue yang kayak, nih mak gue tahu dari mana kalau gue cerita pengalaman gue di TikTok, apalagi bawa-bawa tentang perbohong-bohongan? Apakah mak gue sudah menonton semua konten-konten gue gitu kan? Itu pas mak gue ngasih wejangan, malamnya gue langsung eksekusi. Gue cari HP mak gue, terus gue buka, gue lihat apakah mak gue mendownload TikTok atau enggak. Mungkin ada saudara gue yang cepu soal video gue terus dikasih ke mak gue, ternyata nggak ada, nihil, bersih semuanya. Terus satu-satunya alasan kenapa mak gue bisa tahu adalah mak gue mendengar waktu gue bikin cerita story of my life. Makanya gue sekarang nih di tempat keramat gue lagi, karena gue takut kalau gue bikin video mak gue mendengar. Gue juga agak kepikiran gara-gara omongan mak gue dosa jariah, gue jadi takut dosa gue udah banyak, jangan sampai nih makin banyak gara-gara gue cerita story of my life. Jadi buat lo semua yang udah nontonin konten-konten gue, terutama cerita yang tentang gue bohong ataupun perilaku gue yang sebenarnya nggak patut untuk ditiru, sebenarnya di setiap video gue selalu mention sih, entah di caption ataupun di videonya, jangan pernah ngikutin perilaku gue itu. Jadi mohon sekali buat lo semua yang udah nonton, jangan ngikutin ya guys. Kalian semua juga pasti udah bisa berpikir lah ya, mana yang baik dan yang bukan. Terus ya udah sih guys, semua gue jadi takut deh. Nemenin orang yang nggak punya teman, akhirnya tahu kenapa dia nggak punya teman. Jadi ada salah satu teman aku yang sering banget dijauhin sama orang-orang. Bahkan orang-orang nggak suka kalau dia ikut gabung kemana-mana. Tapi karena dia ramah banget ke aku jadi nggak tahu letak kesalahan dia di mana sampai orang-orang nggak mau berteman sama dia. Jadi pernah suatu waktu karena aku udah merasa deket banget sama dia, aku ajak dia main ke rumah aku walaupun orang-orang nggak suka kalau aku berteman sama dia. Di situ dia senang banget aku ajak main ke rumah. Tapi ketepatan saat itu kemarin baru aja selesai acara nikahan kakak aku di rumah, dan pada hari aku bawa dia ke rumah masih banyak perkakas alat makan yang belum diberesin saat itu, karena benar-benar kemarin itu baru aja selesai acara, dan hari aku bawa dia ke rumah aku itu belum selesai diberesin semuanya. Akhirnya aku kenalin dia ke mama aku dan bilang kalau dia itu teman aku. Di situ keadaan mama aku itu lagi berantakan banget karena lagi sibuk beres-beres dan belum selesai juga kerjaannya. Intinya saat itu mama aku lagi nggak rapi penampilannya. Nah keesokannya pas aku ketemu sama teman-temanku yang lain,
lain, aku dapat berita dari teman-teman yang lain kalau teman aku yang kemarin itu cerita ke orang-orang kalau dia abis main ke rumah aku dan rumah aku itu benar-benar berantakan. Dia bilang gini, rumah aku itu piring di mana-mana, panci di mana-mana. Dan rumah aku itu nggak beraturan sama sekali. Akhirnya dia bilang aku penjorok karena rumah aku berantakan. Yang lebih parahnya lagi, dia bilang ke orang-orang kalau mama aku itu udah tua, penampilannya nggak banget. Di situ akhirnya aku paham kenapa dia nggak punya teman. Mari kita story of my life lagi. Siapa di sini yang dulu waktu SMA pas mau naik ke kuliah nih punya ambisi pengen jadi mahasiswa yang aktif? Aku dulu waktu gue SMA, gue tuh udah punya impian gitu, gue pengen pokoknya jadi mahasiswa yang aktif. Gue mau ikut organisasi, gue mau ikut kepanitiaan, pokoknya gue bener-bener mau aktif lah gitu. Karena waktu SMA gue beneran ansos dan gue nggak ikut apapun ekskul maupun organisasi. Dan gue kan lulus itu 2020 ya, berarti gue angkatan corona nih, semuanya online. Cuma itu tidak memutuskan harapan dan impian gue untuk menjadi mahasiswa aktif. Gue ikut 4 UKM sekaligus. Apakah kalian berpikir gue akan menjadi seorang mahasiswa yang aktif gitu? Tidak, semuanya gue ghosting. Yang pertama, gue inget banget gue tuh daftar di STVJ tari sama silat. Ya jangan kaget kenapa gue tiba-tiba silat gitu. Jelas-jelas kalau tari gue kan masih ada pengalaman ya, gue dulu sanggar. Nah silat nggak ada sama sekali. Kenapa gue mau? Karena gue tahu tiba-tiba gue BM aja pengen bela diri gitu, pengen belajar bela diri. Nah kalau dulu SD gue kan karate, sementara di UPN itu nggak ada karate. Gue mikir kan kayak ikut bela diri apa ya, karena itu lumayan banyak, ada taekwondo, silat, jujitsu, terus tarung derajat, apalagi gitu pokoknya ada deh. Tapi karate nggak ada. Terus karena gue ada kenalan temen gue nih, temen seangkatan gue yang ikutnya silat, jadi udah akhirnya gue ikut silat deh. Untuk silat gue udah keterima. Kalau misalnya tari tuh karena dia ada beberapa tahapan wawancara, jadi gue udah mager dulu. Apakah setelah itu gue menyesal mengikuti UKM? Tidak. Di semester 2 itu gue ikutan UKM MC dan UKM teater. Itu dua-duanya gue belum pernah punya pengalaman di bidang itu. Kenapa gue ikut UKM teater? Karena gue suka berakting. Emang alasan gue ikut UKM sebenarnya nggak jelas. MC karena gue juga ngerasa gue kan sering ngomong ya, maksudnya ngomong sendiri gitu di depan kamera, jadi gue pengen mengembangkan bakat gue aja itu. Tapi di pertengahan juga dua-duanya gue ghosting. Akhirnya dari semester 1 sampai semester 3 gue kan ikut UKM terus kan. Terus di semester 4 gue akhirnya coba daftar di BEM, organisasi nih gue masuk. Ini kalau bisa BEM di ghosting, gue juga pengen ghosting karena ternyata semelelahkan itu. Tapi tidak saya ghosting ya sampai sekarang, sampai udah mau akhir periode gue masih di organisasi ini. Ntar kalau gue ghosting, muka gue dipamang di IG BEM, diberhentikan secara tidak hormat, malu saya. Kan gak cuma gue doang waktu SD cita-cita untuk menjadi artis, karena gue berpikir kayak, oh jadi artis tuh gampang, duitnya banyak, tinggal acting doang. Tuh sama ini kan gue sering berakting, gak sih, lebih ke sering bohong. Cuma kan acting bohong itu kan 11-12 ya kan. Nah gue punya kejadian kocak waktu gue di masa-masa lagi kepengennya tuh jadi artis. Salah satu temen SD gue nih sekelas gue, dia ngasih info kalau dia punya tetangga baru, dan tetangganya tuh katanya sutradara, lagi nyari bocil-bocil buat ikut casting, jadi pengen dimainin film gitu. Gila. Seketika pas gue denger info dari teman gue, terus gue yang kayak, apakah ini pertanda gitu, doa-doa gue selama ini diijabah, walaupun sebenarnya gue menjadi artis tidak didukung oleh mak bapak gue gitu kan. Akhirnya gue bertemu dengan sutradara yang bisa mempromosikan gue menjadi seorang artis terkenal. Wah, seketika habis denger info kayak gitu tuh, itu kan lagi di sekolah ya, di kelas gue langsung berandai-andai, gila gimana ya pas gue jadi artis, gue main film, gue banyak duit gitu. Kayak ya seperti biasa, halunya mulai keluar. Beberapa temen gue tuh banyak juga yang tertarik. Nah cuma kan bayar nih guys, jadi gue harus otomatis bilang ke emak gue, dan bayarnya itu lumayan lah gitu. Gue nggak tahu ya 100.000 atau 200.000, gue lupa. Itu karena gue di kelas 4 SD, jadi kayak gue nggak punya uang sama sekali, jadi otomatis gue harus bilang ke emak gue izin dulu. Pas gue balik sekolah gue izin, kagak boleh guys gitu. Terus habis itu besokannya nih gue lihat teman-teman gue yang kemarin udah bilang mau, udah bawa duitnya gitu. Terus pas gue ditanya gimana Pi, ikut gak lu? Terus gue bilang gue nggak jadi deh, gue nggak tertarik, kayak gue nggak bisa juga kayak gitu-gitu, nggak pengen juga sih gue jadi artis. Padahal kayak dalam hati gue, anjir gue mau banget, ini kenapa harus bayar sih, gue nggak bisa. Ya udah tuh, lu tahu nih tiap hari teman-teman gue yang pada jadi ikut casting tuh latihan mulu tiap istirahat noh di depan kelas. Gue yang cuma ngeliatin doang kayak, ini orang ngeledek gue ya gitu, biasa iri. Terus habis itu sampai dimana beberapa hari kemudian gue dengar kalau mereka ini udah dijadwalin buat casting di rumah si tetangga temen gue ini. Saking penasarannya, gue kan tahu nih rumah temen gue yang tetangga sama sutradara. Saking penasarannya gue kesana, gue ngintip gitu. Gue lihat ternyata ramai banget, mereka semua bawa emak-emaknya pada kayak lagi ganti baju, dan bener-bener
totalitas banget teman-teman gue tuh pada pakai baju yang rapi-rapi banget gitu loh, yang gonjreng gitu. Gue melihat itu tuh kayak bener-bener kesel, gondok banget sama mak gue, kenapa gue nggak dibolehin untuk ikut, padahal kan cuma 100.000 200.000, kayak gue mikirnya gitu pada saat itu. Terus ya udah tuh, akhirnya beberapa hari kemudian gue kok nggak denger isu-isu casting ini lagi kan. Akhirnya gue tanya sama teman gue, gimana, udah ada yang kepilih buat casting? Terus teman gue bilang nih, yang tetangga nama sutradara, dia bilang, ya nih si om ini, gue lupa namanya siapa, om ini lagi keluar kota dulu ngurusin syuting, nanti pas balik baru dia ngasih tahu gimana kelanjutannya. Oh ya udah, beberapa hari sampai beberapa minggu, terus gue denger kabar kalau ternyata tetangganya kabur bawa duit pendaftaran yang 100.000 atau 200.000 itu. Terus gue langsung kayak, gue pengen ketawa gitu, dan gue kayak ngerasa seneng karena gue nurut sama orang. Jadi pelajaran yang harus diambil dari cerita ini adalah nurut kata orang tua.